Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kamelia Kartikasari dari Politeknik Negeri Cilacap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Ketika kita membahas mengenai wawasan Nusantara, berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Nah, dari poin-poin tadi, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih wawasan Nusantara itu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan wawasan Nusantara termuat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kalian perlu tahu nih pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memberi arti penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, demi menghindari dan mengatasi berbagai ancaman yang berpotensi menghancurkan bangsa. Dengan demikian, dalam setiap tindak dan perbuatan dapat tersampaikan identitas khas bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, dengan luas wilayah 5.192 juta kilometer, dengan perincian luas daratan 2.027 juta kilometer, dan laut 3.166 juta kilometer. Iklim tropis dengan dua musim, keanekaragaman suku sebanyak 1.128 suku bangsa, jumlah penduduk sekitar 242 juta, keanekaragaman agama dan budaya, dengan luas wilayah yang subur dan habitable, kaya akan flora dan fauna, serta sumber daya alam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sumber-sumber yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara. Adanya deklarasi di Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Isi pokoknya adalah menyatakan lebar laut teritorial 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Jadi Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Dengan garis teritorial yang baru di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung pulau. Selanjutnya adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Keadaan sosiologis masyarakat, keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Adanya kepentingan nasional agar bangsa Indonesia tetap utuh. Kepentingan nasional itu berupa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang bermula dari deklarasi di Juanda tahun 1957, yang selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Makna yang terwujud dalam wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satu kesatuan sistem hukum, dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang berlaku. Makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus selesai dan seimbang di seluruh daerah. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan kepada kemakmuran rakyat. Makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya, bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi landasan pengembangan budaya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang lain, tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan hankam, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman seluruh daerah, bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membela negara. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi wawasan Nusantara. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.